Program Studi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan salah satu prodi yang bisa dijadikan pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di salah satu PTS terkemuka di Sukabumi. Seperti apa histori dari prodi Kimia UMI ini dan berapa jumlah lulusannya sampai dengan saat ini? Program Studi Kimia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu lahir bertepatan juga dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini biasa singkat UMI ya, untuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi sama. Jadi bertepatan lahirnya itu ketika UMI didirikan, program studi yang menjadi pendiri gitu ya, salah satu yang pertama didirikan UMI itu adalah salah satunya kimia. Jadi program studi kimia berdiri di tahun 2003, di tahun berdirinya Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi sampai saat ini kurang lebih UMI sudah 19 tahun, begitupun juga program studi kimia. Jadi sudah 19 tahun, dalam hal ini juga kurang lebih program studi kimia itu melahirkan ataupun juga meluluskan kurang lebih sampai 15 angkatan sampai tahun 2022 ini. Apa yang menjadi keunggulan dari program studi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Universitas atau perguruan tinggi itu juga, nama perguruan tinggi juga akan memberikan dampak kepada lulusan gitu ya. Perguruan tinggi dengan nama yang sudah tidak asing lagi gitu ya, dengan apalagi perguruan tinggi negeri. Hanya saja juga itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu menjadi indikator bahwa kita kalau yang swasta tidak akan sukses, tidak juga gitu ya. Karena memang yang ketika kita ada kemauan, ketika kita ada usaha, bahwa ternyata kita juga bisa sampai menyamai lulusan-lulusan dari kampus-kampus lain. Nah, di sini terkait juga dengan lulusan, itu banyak lulusan-lulusan dari UMI, dari program studi kimia, itu ada yang juga bahkan S2 di luar negeri, ada yang sudah menjadi dosen, ada yang sudah menjadi konsultan lingkungan yang sudah digunakan ataupun juga menjadi mitra dari berbagai pemerintah ataupun juga dari berbagai lembaga yang meminta bantuannya, dan juga ada banyak sekali yang memang disesuaikan dengan profil lulusan, misalnya sebagai analis, sebagai untuk bisa di perusahaan, terutama di bidang quality control, quality assurance, ataupun juga di bagian R&D. Nah, sejauh ini saya kira banyak sekali alumni-alumni kita yang berhasil gitu ya, dari segi kerjaan misalnya gitu ya, dan dari berbagai aspek melanjutkan jenjang ke lebih tinggi, kemudian juga bekerja dengan sesuai dengan bidangnya, dari konsultan, kemudian juga tadi sebagai QC dan lain sebagainya. Saya kira juga bahwa nama universitas itu juga tidak menentukan kita berhasil atau tidak. Ketika kita berusaha optimal, ketika kita betul-betul bisa menunjukkan kemampuan kita, nah maka kita juga bisa bersaing dengan lulusan manapun, saya kira. Untuk mendukung aktivitas perkuliahan, bagaimana dengan fasilitas penunjang dan metode belajar yang diterapkan di program studi kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Kami akui bahwa di program studi kita masih kalah jauh bersaing untuk misalnya peralatan laboratorium, kemudian dari dari keberaneka-ragaman di laboratorium. Ada di universitas lain, saya kira ada banyak jenis lab A, lab B gitu ya. Namun dengan keterbatasan itu gitu ya, ketika maka kita mungkin dituntut untuk kreatif, dituntut untuk berinovasi, sehingga itu ada hal yang bisa diperjuangkan, bisa diambil oleh mahasiswa itu, bagaimana dengan adanya keterbatasan ini bahwa tetap bisa berprestasi, bisa berkolaborasi, yang mana memang tapi sejauh ini gitu ya, di peralatan ataupun juga fasilitas-fasilitas yang ada di
program studi kimia khususnya di laboratorium itu sudah mulai meningkat dengan adanya tadi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh dosen, oleh juga fasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu sendiri. Nah, saya kira ke depan mungkin bisa menjadi dengan adanya keterbatasan ini saja sudah mampu bisa memberikan yang cukup baik, yang baik gitu. Dan apalagi kalau misalnya ditunjang dengan fasilitas yang bisa disandingkan dengan universitas-universitas lain yang jauh sudah lebih berkembang. Dengan metode yang pembelajaran yang ada di program studi kimia, saya kira hampir sama dengan program studi kimia yang lain di Indonesia, karena saat ini juga UMI menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim di tahun 2020, bahwa dengan adanya MBKM ini ya bahwa memberikan kebebasan dalam tanda kutip gitu ya kepada mahasiswa untuk bisa ya tadi mengekspresikan diri gitu, untuk bisa bereksplorasi, memberikan inovasi kreativitas, jadi tidak hanya di perkuliahan di dalam kelas saja, melainkan juga lebih kepada penyiapan diri gitu ya untuk bisa terjun ke masyarakat gitu ya. Dianggapannya kalau saya pernah Mas Andi menyatakan bahwa ketika seorang lulusan itu mungkin kalau anggapannya ketika berenang gitu ya di kolam renang gitu ya, tapi ketika sudah lulus itu dihadapkan kepada samudra. Nah, maka dengan adanya kurikulum MBKM ini diharapkan bahwa ketika sudah lulus itu tidak hanya bisa berenang di kolam renang saja, tetapi bisa berenang di samudra. Nah, karena apa? Karena banyak sekali tantangan ataupun rintangan yang mungkin akan dihadapi. Nah, di program studi kimia kami berusaha untuk menyiapkan mahasiswa agar bisa bersaing, agar bisa juga menghadapi tantangan rintangan yang ketika sudah lulus itu akan berbeda pada saat di kampus, sehingga saat ini juga kami banyak melibatkan mahasiswa di berbagai kegiatan, baik itu kegiatan dosen ataupun juga saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun juga himpunan itu di luar perkuliahan, di luar kampus gitu ya, bahwa nanti kegiatan-kegiatan mereka di luar kampus tersebut itu bisa diakui, bisa direkognisi, bisa dikonversi ke mata kuliah tertentu yang memang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, berkaitan juga dengan kurikulum yang ditonjolkan ya saat ini juga termasuk saya dalam hal ini ketika mengajar ya akan juga berbasis pada student centered learning gitu, atau student SCL yang berbasis pada OBE, yang berbasis pada outcome based education, di mana menerapkan pola-pola saat ini mungkin tidak harus selalu melulu ada ujian tengah semester, tidak selalu juga harus ada ujian akhir semester, bisa juga diganti dengan adanya case based method atau case based learning gitu ya, dengan adanya project. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran yang demikian gitu ya, melalui small group discussion, kemudian juga tadi CBL dan PBL tadi, diharapkan akan mampu melatih kekreatifan, melatih banyak kemampuan mahasiswa yang mungkin ketika hanya menerima saja gitu ya di kelas itu akan kurang terlatih. Tapi dengan adanya sistem pembelajaran yang demikian diharapkan mahasiswa itu mampu mengeksplor dirinya lebih baik. Dosen di sini hanya sebagai fasilitator dan juga motivator saja. Bagaimana dengan background para dosen yang ada di Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Tahun ini memang dari dosen-dosen saya kira sudah hampir setiap dosen itu memiliki prestasi yang juga menjanjikan, lolos hibah baik itu kementerian dari penelitian pengabdian kepada masyarakat atau dari program matching saat ini yang melalui platform Kedareka yang memang saat ini menjadi program unggulan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan begitu pun juga misalnya dari adanya hibah dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Riset Muhammadiyah, dosen-dosen UMI khususnya di program studi kimia itu selalu menghasilkan yang terbaik, karena beberapa tahun terakhir juga program studi kimia selalu mendapat penghargaan, baik itu peneliti terbaik, kemudian video dokumenter terbaik gitu ya, sempat di tahun 2020 atau 2021 kalau tidak salah itu sampai mendapat 3 penghargaan gitu ya di kegiatan PPM akhir tahun. Nah, hal ini juga menjadi motivasi buat kami bahwa
tidak berhenti sampai di sini, dan kami juga kemarin sudah mendapatkan medali perak di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, maka kita ingin menjadi medali emas gitu ya di kategori presentasi, kemudian prestasi-prestasi dosen di hibah kementerian, dan juga selain itu yang ingin kami capai juga adalah berkaitan dengan ONMIPA, Olimpiade Nasional. Memang ini yang menjadi PR kami semua, bahwa saat ini meskipun kami selalu mengikuti kegiatan tersebut, tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Nah, mudah-mudahan mungkin ke depan kami bisa bersaing di Olimpiade Nasional gitu, kimia di bidang kimia. Kemudian juga terutamanya adalah kita mendapatkan akreditasi untuk program studi internasional, akreditasi internasional. Itu mungkin. Saat ini, berapakah jumlah mahasiswa yang tergabung dalam program studi kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan pesan apa yang ingin disampaikan untuk para calon mahasiswa ke depannya? Mungkin kalau dari mahasiswa, jika dibandingkan dengan program studi lain, mungkin agak kalah jauh gitu ya di program studi kimia. Mungkin saya juga entah apakah memang kimia itu sulit gitu ya, jadi agak sedikit yang masuk. Namun kami tidak juga putus semangat dengan kesedikitan itu. Justru mungkin ketika lebih sedikit, kita akan jauh lebih maksimal memberikan hal yang lebih baik gitu ya ke mahasiswa, sehingga mahasiswa mendapatkan prestasi-prestasi yang jauh lebih baik. Nah, sejauh ini mahasiswa rata-rata setiap tahunnya itu mungkin sekitar memang kurang lebih sekitar 20 saja gitu ya, 15 sampai 20. Memang ini agak sedikit gitu ya. Namun demikian tadi prestasi di kimia, mahasiswa kimia bisa bersaing, malah bahkan justru dalam hal ini kita terutama juga dengan yang PIMNAS ataupun dengan yang lainnya itu berani bersaing dengan program studi yang jauh lebih banyak jumlah dari segi mahasiswanya. Kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada orang tua, dan juga kepada yang menonton video ini tadi, bahwa memang terkadang nama universitas itu menjadi satu brand tersendiri untuk bisa menghasilkan lulusan yang baik. Namun demikian sebetulnya gitu ya, nama atau universitas yang baik itu juga tergantung dari mahasiswanya. Nah, jadi kami berusaha untuk membuat dalam tanda kutip gitu ya, atau menyiapkan mahasiswa lulusan kami gitu ya, mahasiswa kami untuk juga bisa bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus yang lain. Nah, sehingga ketika teman-teman atau adik-adik atau juga bapak ibu yang menonton, nah jangan ragu untuk memberikan izinnya atau memberikan juga arahannya untuk masuk ke program studi kimia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, karena di kimia itu sudah terbukti prestasi-prestasi mahasiswanya, sudah dosen-dosennya, dan bisa bersaing juga dengan universitas-universitas lain. Dan ketika saya juga menjadi hal yang mungkin membanggakan bahwa ya lulusan UMI gitu ya, di kimia itu punya sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Mas Menteri gitu. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri gitu ya, bahwa ternyata UMI juga bisa, bahwa kita juga bisa yang mempunyai mendapatkan penghargaan yang saya kira cukup membanggakan gitu ya. Sekelas Menteri kita punya sertifikat untuk itu, dan program studi kimia sudah mendapatkan itu. Jadi sekarang giliran kalian untuk bisa berprestasi di program studi kimia.